Ya, ya udah Ibu, silakan Ibu. Selamat datang dan selamat menyajikan. Ya, ntar dulu saya masang speakernya dulu biar kedengaran suaranya siapa-siapa. Oke. Halo, ya ada suara saya, Pur? Ada Ibu, ada jelas sekali. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, anak-anak semua. Terima kasih sudah diundang di Zoom kali ini ya, di Meet. Ya, jadi saya perkenalkan diri dulu sebelum kita mulai bincang-bincang, ini judulnya ya. Iya, bincang-bincang rumpi. Ya, bincang-bincang kali ini ya, bincang-bincang tentu untuk karir adik-adik semua ya. Ya, nama saya Ibu Suhartiwi, saya kerja di Universitas Hamzan Wadi di Lombok ya. Jadi saya dosen dan hari ini masih studi S3 di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Apa ya? Kalau pekerjaan ya jadi dosen itu, dan ya kalau bilang Bu Guru tadi ada sampingan. Jadi ya pekerjaan tetap saya adalah dosen. Jadi hari ini juga lagi apa namanya studi lanjut S3, dan bagaimana nanti adik-adik silahkan tanya karena ini judulnya bincang-bincang seputaran pekerjaan dosen itu seperti apa. Dan hari ini saya ada di Lombok ya karena pandemi, jadi kuliahnya online sama seperti adik-adik semua. Kita kuliah melalui apa dunia maya ya istilahnya. Oke, jadi saya mohon adik-adik nanti ketika kita mungkin bincang-bincang ini, apapun yang ditanyakan, saya siap untuk apa berbagi ya adik-adik, untuk share bagaimana kisah perjalanannya menjadi seorang pendidik sama seperti Bu Guru Purni ya, bisa menjadi guru, bisa menjadi dosen dan yang lain-lainnya. Oke, karena tema kita ini adalah apa ya? Apa kemarin temanya Pur? Budaya kerja. Budaya kerja. Budaya kerja, Bu. Oke. Ya. Jadi kalau saya langsung saja karena kalau jadi dosen gitu ya. Menjadi dosen itu adik-adik semua, anak-anakku semua. Jadi kalau budaya kerja di dosen itu pekerja sosial sebenarnya kalau dosen ini ya. Bagaimana hubungannya dengan orang lain. Nah, tentu kita memiliki karakter yang memang suka berkomunikasi dengan orang lain, suka bekerja dengan orang lain. Nah, kalau jadi dosen ini kami di perguruan tinggi itu bekerja dengan 3 Tridharma perguruan tinggi namanya, 3 bagian gitu pekerjaannya, yaitu mengajar, kemudian meneliti, dan PKM. Istilah PKM itu adalah bekerja di masyarakat gitu. Jadi Tridharma perguruan tinggi ini harus kami penuhi sebagai dosen. Jadi dosen itu apa sih, dosennya itu levelnya apa aja gitu. Jadi kalau dosen ya itu harus kuliah S1 dulu, S2. Nah, sekarang standar untuk menjadi dosen itu harus S2. Nah, nggak ada S1 gitu. Habis SMA, S1, S2. Baru S2 baru boleh standarnya jadi dosen. Mungkin untuk 5 tahun ke depan mungkin standarnya S3 lagi. lebih apa namanya? Lebih tinggi gitu ya. Makanya adik-adik semua harus rajin. Memang menjadi dosen itu harus banyak baca, harus banyak belajar terus-menerus, karena kalau kita jadi dosen itu kan mengajar, ada di situ Tridharma 1 adalah memberikan pengajaran kepada mahasiswa gitu, dan mahasiswanya gede-gede. Nah, lebih besar dari kita ada, lebih tua dari kita nanti ada di dunia kampus itu seperti itu. Kemudian gemar menulis artikel-artikel atau jurnal gitu. Kemudian bisa mengabdi ke masyarakat gitu. Jadi 3 Tridharma itu memang harus menjadi
pekerjaan. Nah, itulah dunia kerja kami, yaitu bekerja di kampus, kemudian mengajari mahasiswa dengan tiga tridharma perguruan tinggi yang harus kami penuhi sebagai apa ya, utamanya kerja kami adalah bagaimana kami bisa meneliti ya. Meneliti itu artinya kalau di dunia dosen itu meneliti itu ya seputaran keilmuannya. Jadi keilmuannya nanti misalnya adik-adik nanti kan tidak menutup kemungkinan nih dari SMK bisa saja kuliah gitu kan. Nah, dari kuliah ini nanti adik-adik bisa mau kemana. Nah, itu dia. Jadi kalau dunia kerja di dosen ini ya adik-adik harus tahu dulu bisa nggak berkomunikasi dengan orang lain gitu, suka ndak, itu suka, seneng ndak gitu, bahagia ndak ketika bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain, itu jadi self confident kita harus punya. Jadi sebagai seorang guru atau seorang dosen itu, guru dengan dosen sama aja, cuman mungkin siswanya yang beda ya Bu Guru ya, ada yang kecil gitu. Kalau kami udah besar, bahkan udah ada yang lebih tua dari kita. Nah, kalau itulah seputaran pekerjaannya dan bagaimana pendidikannya. Ya, pendidikannya yang saya bilang tadi, minimal itu S2 setelah S1 gitu. Kalau pekerjaannya dosen gitu ya. Kalau dosen itu harus rajin menulis. Kalau nggak rajin menulis nggak bisa. Rajin membaca gitu. Nggak ada yang rajin jalan-jalan jadi dosen, itu nggak ada. Ya, jadi Iya. ya kalau mau apa namanya menjadi dosen ya harus dipupuk dari sekarang, adik-adik harus rajin mungkin apa membaca tuh, menulis tuh, melihat sesuatu kemudian itu dipikirkan mau jadi apa pekerjaan itu, misalnya kalau misalnya mau menulis tentang misalnya adik sukanya apa gitu. Nanti kan menjadi dosen di pariwisata juga bisa gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi dosen itu banyak. Ada pendidikan, ada dosen non pendidikan. Jadi kalau dunia kerjanya dosen ya itu memberikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau pengabdian kepada masyarakat ini bentuknya seperti apa? Kami sebagai dosen itu ya mengajak mahasiswa, kemudian seperti contohnya KKN kalau hari ini ya. Nah, karena pandemi KKN-nya seperti apa? Maka ya seputar lingkungan hidup gitu atau apotek hidup, karena kan musim pandemi ini tidak boleh berkumpul gitu ya. Jadi kami di sini ngadain KKN-nya ya seputaran rumah dari mahasiswa, bagaimana dia mengajari masyarakat untuk sesuai dengan keadaan pandemi sekarang. Nah, kalau dulu ya KKN-nya bagaimana mereka bisa bermasyarakat, arti berkomunikasi dengan masyarakat, gitu, melebur diri dalam masyarakat, karena mereka nanti setelah S1 ini mereka kembali ke masyarakat. Nah, itulah dunia pekerjaan dosen, ya harus rajin menulis lah, pokoknya harus membaca. Iya, tadi kan disampaikan, tadi bagus sekali disampaikan tentang tambahannya harus suka berkomunikasi. Nah, ini sama dengan siswa kita kan di pemasaran itu memasarkan ataupun di bisnis kan sama Bu ya, memasarkan kan harus pandai berkomunikasi juga. Nah, itu kita bisa petik dari kegiatan ini. Ya betul kan begitu Bu ya? Ya, karena apa, komunikasi itu kan kita orang sosial, jadi hubungannya dengan manusia gitu. Kita tidak berhubungan dengan alat gitu. Jadi kalau kita orang pemasaran sama dengan dosen sama dengan guru, bagaimana bisa mengkomunikasikan apa yang kita mau jual gitu, apa yang kita mau tuju gitu. Ya betul, sama jadinya. Ya, ada lagi Ibu atau kita buka pertanyaan? Oke, buka saja Pur, karena ini kan sharing ya. Sharing ya. Iya. Jadi karena sudah dipersiapkan untuk bertanya, siapa yang mau bertanya? Sapita mungkin mau tanya nggak Sapita? Oh iya, Sapita good. Nih, Sapita cerdas. Absen berapa Sapita?
Absen 30. Oke, absen 30, dapat nilai plus. Silahkan Dek Vita. Savita ya namanya. Ya Bu, saya mau bertanya, apakah menjadi dosen sekaligus membangun usaha itu jadwalnya tabrakan atau ada yang menghandle gitu? Apakah sambil ngajar gitu atau usahanya itu bisa dibilang sukses gitu, kemungkinan bisa aja tabrakan jadwalnya gitu. Oke, makasih. Kita jawab aja langsung ya, Bu Guru ya. Ya, silakan langsung dijawab. Oke, terima kasih Vita ya. Jadi karena saya ke dosen, kemudian ada usaha, beberapa usaha, ada juga usaha mutiara gitu kan, yang asli Lombok ya. Nah, bagaimana caranya kita itu berasal dari hati nurani gitu ya. Apa kesukaan atau usaha itu yang penting suka gitu. Jadi kalau misalnya merasa kayak tadi ada tabrakan kemudian kita bete gitu atau kita kesel gitu, enggak. Jadi misalnya sebuah usaha itu adalah bagaimana kita menjalankan dengan happy gitu. Jadi usaha itu adalah membawa happy ya, Dek. Jadi Adik Savita nanti kalau misalnya mau jadi dosen, ada usahanya happy gitu. Jadi happy misalnya adapun kendala-kendala itu tidak menjadi sebuah arti kalau dalam usaha sambil kerja ini gini ada diluangkan selip waktu aja. Misalnya jadi dosen kapan mengajar, kapan meneliti. Misalnya udah capek gitu ya, capek gitu untuk mikir nulis ada jualan gitu ya. Jadi di situ sebagai refreshing. Jadi kita mengerjakan menjadi happy. Ada enggak misalnya kita suruh harus gitu, harus kita bisa kan kita menjadi bisa merekrut orang untuk bekerja ke kita gitu. Jadi kita rekrut misalnya mahasiswa separuh waktu kuliah gitu. Ya kita manfaatkan mereka, siapa yang mau gitu. Siapa yang mau bantu Ibu ini nanti dapat bayaran gitu. Jadi mereka juga senang gitu. Jadi ada jiwa kewirausahaan pada mahasiswa. Jadi kalau saya ada mahasiswa, saya ajak agar mereka tumbuh gitu keinginan. Karena kan kalau jualan ini hobi, jadi memang harus berasal dari hobi, kesukaan. Jadi ketika ada masalah kita nggak jadi capek gitu. Jadi harus ada itu kita ya harus ada hobi. Kemudian rasa cinta. Nah, kalau udah tumbuh rasa cinta, apapun itu enak gitu kan. Sama dengan kita cinta sama orang lah. Kalau kita cinta sama orang bete-bete dikit, ya kita maafin gitu. Seperti itu. Gimana? Ya. Betul. Ya, gitu itu dunia kerja seperti itu. Kalau udah kita cinta, ya kurang-kurang dikit kita akan berusaha yang terbaik gitu. Itu rasa cinta pada pekerjaan dan karir itu seperti itu. Ya gitu, Vita ya harus ada rasa cinta. Mana Vita? Udah? Ya udah Bu, udah ngerti. Ya pokoknya rasa cinta ya, Fit. Kalau ada rasa cinta udahlah, tai kucing rasa coklat nanti lama-lama. Ya. Ada lagi siapa yang mau bertanya? Dapat nilai plus nih. Kalau kayak Savita dapat nilai plus. Ya, kalau misalnya di pembelajaran kami itu kan ada, Savita ingat nggak kamu diajarin apa sama guru? Coba sampaikan. Pertama itu materinya ada 5R dan 5S dalam bekerja. Coba sebutin yang R sebutin. Kalau dunia kerja nyambung nggak gitu nanti tanya sama dosennya. Gimana? 5R itu rajin, ringkas, resik, rawat, apalagi satu rapi. Kalau 5S salam, senyum, sopan, santun. Gitu. Ya. Ya, itu. Kalau di dunia kerja itu cocok nggak Bu diterapkan? Sangat cocok. Itu emang yang harus ada karena itu dasarnya. Jadi kalau kita nggak, kalau kliennya misalnya atau konsumennya misalnya kurang perhatian ya kita sapa gitu. Jadi memang harus tipe itu harus ada pada kita. Jadi
orang-orang sosial itu memang itu, jadi harus kuat karakternya, karakter kita yang mampu menyapa, harus manis, harus punya senyum, gitu ya. Kemudian rapi, kalau rapi kayak Bu Guru Purni itu rapi. Jadi teman saya paling rapi itu Bu Guru Purni. Jadi dulu waktu S2 beliau ini sangat rapi ya berpakaiannya, jadi suka ditegur, Purni kemana gitu. Jadi orang juga akan merasa tertarik gitu. Jadi seperti gitu. Cocok berarti Bu ya? Sangat cocok. Jadi itu nanti menyesuaikan tipe kepribadian dengan pekerjaannya gitu ya. Mau jadi ini, oh penampilannya seperti ini, gitu dia. Ya, cocok dia. Nah, lalu Lilis ada pertanyaan? Oke. Siapa yang mau nanya lagi? Kalau nggak berani pakai suara boleh di kolom chat. Di chat aja. Nah, yuk nanya. Harus berani, orang pemasaran harus berani. Kalau nggak berani nanti nggak bisa. Agus, ya Agus, silakan Agus. Nih Agus berani dia. Silakan Agus. Agus raise hand ya, raise hand. Agus mana? Enggak, Bu, salah pencet, Bu. Oh, kirain. Ayo nanya. Anggi, mau nanya nih Anggi. Anggi nanya ya, silakan. Iya, Bu. Ya, silakan Bagaimana Ibu bisa kepikiran untuk membuka usaha kuliner sedangkan Ibu mengikuti kuliah dan mengajar dosen? Ya, terima kasih. Siapa namanya? Anggi ya. Makasih ya Anggi. Kok kepikiran sih Bu gitu. Gitu. Berasal dari mungkin hobi ya, dan kebetulan suami Ibu juga kan orang usaha gitu ya. Jadi ya udahlah komplit gitu. Jadi karena ya saya bilang tadi itu adalah berasal dari hobi ya, Gia, karena kan di dunia kerja dosen itu kan buku, kemudian penelitian, berhubungan dengan masyarakat. Jadi itu kesempatan, itu peluang, peluang membacanya. Karena saya mahasiswa saya banyak gitu. Misalnya kalau peluangnya bisnisnya makan, mereka hobi makan kan, jadi ibu punya usaha ini loh. Nah di situ jadi ada peluang, kita bisa baca peluang gitu misalnya. Kalau untuk dunia usaha, karena kan kebetulan ibu utamanya jadi dosen, jadi Ibu Tiwi itu punya warung ini loh, ini dosen kita gitu. Jadi mahasiswa juga ke sana untuk tahu ini usahanya ibu ya gimana Bu. Nah kadang-kadang mahasiswa itu boleh enggak Bu aku kerja di tempat ibu, silahkan boleh gitu. Jadi hal-hal seperti itu terpikir enggak ketika kita sudah dewasa kelak. Ya, yang penting sekarang belajar dulu. SMA ini masa belajar, cocokkan dengan kepribadiannya. Saya cocok ini, komunikasi saya begini. Nah, kalau di bagian pemasaran ini karena tadi itu ada kecakapan berkomunikasi, ya memang harus dilatih. Dulu Ibu nggak bisa, ya jelas semua kita nggak ada yang bisa komunikasi, nggak secakap sekarang. Karena sesuai pekerjaan, jadi kita akan cakap dengan mengasah gitu, terus menerus berani tampil, berani bertanya, seperti hari inilah kita bertanya, berbincang-bincang, saya di Lombok, adik-adik semua di Bali, gitu ya, seperti itu. Jadi menampilkan diri itu penting, artinya saya mampu gitu ya, Anggi ya. Iya Bu. Percaya diri yang utama Anggi. Jadi kenapa kepikiran sampai usaha, karena itu memang berasal dari kesukaan itu ditampilkan, kemudian baca pasarnya, pemasarannya nanti misalnya saya jual kuliner seperti apa, kita akan mampu kerjasama dengan pariwisata. Kan hari ini NTB khususnya itu kan dengan Bali mengelola wisata, memang pandemi sekarang, tetapi kan kami ada usaha misalnya ada pariwisata di sini hubungannya dengan religi gitu. Nanti ada saja yang misalnya datang ke NTB ini seperti apa. Jadi kami yang menggeluti dunia usaha sambil bekerja, di situ itu juga menjadi target pasaran kami. Misalnya kampus, kita dengan jadi dosen itu malah lebih mungkin akan lebih terkenal ya, karena udah terkenal duluan, jadi bangun usaha, jadi tambah terkenal gitu Anggi. Makanya Anggi sekarang harus rajin, banyak belajar. Jadi banyak belajar dari kita SMA, kemudian kuliah. Nah, waktu kuliah nanti S1 itu juga menjadi jangan diam kuliah aja gitu, mungkin bisa belajar dari teman-teman yang lain gitu. Gitu Nggi, jadi harus ada
Sekarang yang kalau SMA ini ya belajar berbicara dulu, mengungkapkan pendapat dulu, mau salah nggak benar nggak ada yang nilai gitu. Jadi kemampuan berbahasa komunikasi itu yang penting. Nah, mau Iya, jualan betul sekali. kan susah. Koneksinya banyak kan, karena sudah jadi dosen, koneksinya banyak, usahanya meningkat, ya kan? Ya. Jadi kalian harus itu dicatat. Jadi kalian harus menjalin hubungan baik dengan semua orang. Nah, dengan itu gampang. Contoh saya menjalin hubungan baik dengan Ibu Tiwi, kan bisa nih dapet kegiatan narasumber dari dosen jadinya itu. Ya Ibu, ini ada yang bertanya lagi satu. Mungkin karena Ibunya ada kegiatan nih, sibuk. Kita sampai pertanyaan ini ya. Jadi di sini disampaikan pertanyaannya. Saya mau tanya Bu, Ibu selain jadi dosen dan juga pengusaha, bagaimana agar tidak pekerjaan menjadi dosen agar tetap sama-sama jalan gitu. Oh, udah disampaikan tadi ya. Ya, silakan disampaikan aja lagi. Terima kasih. Siapa yang bertanya nih? Di chat ya? Iya, di chat Agus ya. Eka. Oke, ya terima kasih Eka. Lilis tadi nomor berapa? Sebentar dulu, Bu. Anggi, Bu. Oh, Anggi nomor berapa? 32. 32. Gede ini nomor 3. Oke, silakan Ibu. Oke, ini yang bertanya Agus ya? Apa siapa? Ya, Agus. Eka. Makasih Eka. Ya, saya bilang tadi sama seperti pertanyaan Safitri ya, bagaimana dunia kerja tidak terganggu gitu, utamanya dosen ya, karena begini, saya bilang berasal dari kecintaan, berasal dari sebuah rasa suka, happy menjalankan sesuatu yang berat itu akan menjadi ringan. Tetapi bagaimana caranya? Banyak belajar. Nah, banyak belajar, banyak berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin sekarang hari ini adik-adik berkomunikasi dengan orang tua, guru, melatih diri. Jadi misalnya jangan tidur aja di rumah main game gitu. Jadi kalau di rumah itu masa pandemi ini gunakan untuk belajar malah lebih banyak. Oh, lihat orang bikin konten YouTube gimana caranya. Harus bisa karena memang dunia kalian sekarang bagaimana jualan melalui online. Saya sekarang juga buka COD gitu kayak gitu itu. Jadi anak-anak saya sekarang kan enggak kuliah tuh. Anak saya 2 orang, satu kuliah di farmasi semester 8. Satu lagi SMP kelas 2. Mereka itu karena enggak sekolah gitu online, nanti waktu luangnya saya ajarin mereka untuk mengantar jualan gitu. Jadi misalnya ada, oh Bu pesan ini gitu. Oh ya bisa, nanti anak-anak yang kerja. Jadi kalau anak-anak saya juga sekarang udah mulai belajar, enggak suka, malu gitu. Pertama malu, kedua tidak malu lagi. Nah gitu dia. Jadi kita harus belajar dari lingkungan kita. Mungkin bantu orang tua di rumah. Ya ada yang jualan orang tuanya ikut aja jualan, mari gitu. Itu untuk mengajarin karakter pada diri kita itu tumbuh, karena karakter itu tidak bisa tumbuh kalau tidak dilatih. Gitu dia. Makanya apa saja karakter yang ada pada diri kita itu kita gali. Jadi tidak akan terganggu, happy aja kita gitu. Bisa memanfaatkan peluang. Jadi orang lain juga bisa kita manfaatkan untuk bagaimana ikut bekerja dengan kita. Gitu Bu Guru. Gitu. Ya, mentalnya dibentuk dari sejak dini gitu, diajarin. Jadi nggak usah malu kalau jualan. Safita ini dia jualan online loh, Bu. Nah itu apalagi gitu dikemas cantik ya Safita ya. Jadi kalau nggak kemasannya cantik nanti nggak tertarik. Gimana sih orang bisa tertarik? Nah, kita wawancarai sama orang, kita tanya orang tua kita di rumah, cantik ini enggak? Nah itu jadi jangan teman-teman juga bisa ditanya, teman-teman cantik enggak kalau kayak gini gitu. Bisa kan lewat WhatsApp. Oh kalau dia bilang cantik, oh ya udah percaya diri aja. Ya sekali ditolak 2 kali nggak apa-apa lah gitu. Iya, usaha yang penting kan Bu. Ya, usaha. Tadi Bakti katanya mau nanya, boleh Bu ya? Boleh, tambah lagi satu. Iya Bakti, halo Bakti, mana? Tadi di kolom chat ada. Bentar Bu. Ibu, oh ya itu Bakti, nomor 33 ya Bakti, 33 dapat plus. Silakan Bakti buka
Atau diketik aja kalau suaranya nggak masuk, Bakti. Bakti Rastini. Dibicarain aja kalau gitu, Bu. Dibicarain Oh aja. iya, iya. Dibicarain, boleh. Ibu pada saat merintis suatu usaha pasti tidak langsung berjalan mulus, pasti banyak rintangan-rintangan yang menghalangi usaha Ibu sehingga hal tersebut mungkin bisa membuat usaha Ibu menjadi tidak berjalan dengan mulus. Nah, hal apa yang membuat Ibu sampai bisa melewati rintangan-rintangan tersebut sehingga usaha Ibu bisa sampai saat ini berjalan dengan mulus? Iya, Iya, makasih Bakti. Bakti. Oh iya, jelas itu Bakti kalau dapat plus nih, Bu. Ya. ya harus dapat plus karena ini usahanya usahanya saya gimana gitu, kendala. Banyak sekali kendala, tetapi karena kita persiapkan dulu gitu. Tapi usaha itu kan berasal dari sesuatu yang kecil. Kalau usaha dari besar itu nggak ada. Jadi usaha itu berasal dari sesuatu yang kecil, coba-coba dulu. Coba-coba dulu, harus ada coba-coba dulu, tes, itu namanya tes pemasarannya. Cocok nggak pasarannya ini untuk kalangan ini, misalnya kalangan menengah, kalangan bawah, dari menengah ke bawah, dari menengah ke atas, seperti apa. Jadi dicoba dulu, harus dilatih. Ada enggak kendala misalnya, usahanya itu nggak lancar gitu. Insya Allah setiap usaha itu ada hasilnya. Yang tidak berusaha itu yang nggak ada hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi orang usaha itu pasti ada hasilnya. Pasti ada mungkin, misalnya kalau nggak jalan, itu menjadi evaluasi kita. Menjadi, apa yang kurang ya? Ini mungkin kalau masa sekarang mau jualan online, mungkin kemasannya nggak menarik. Kemasan yang menarik sekarang seperti apa? Bahasa yang menarik sekarang seperti apa? Kalau bahasa sekarang yang singkat jelas gitu. Nggak pakai banyak-banyak. Yang penting gambarnya menarik, jelas. Nah, itu dia. Tetapi kalau di usaha saya karena dulu nggak online gitu kan, artinya ya sekarang saya harus kemas menjadi usaha yang bisa dipaketkan gitu. Jadi paketnya itu menarik. Kalau dulu dibungkus biasa aja kalau kuliner kan, sekarang bungkusannya seperti apa? Menariknya seperti apa? Itu di-explore dulu, kemudian ada penilaian dari teman-teman ini bagaimana. Nah, itu dia. Apakah ada jatuh bangun setiap usaha? Setiap usaha akan ada, tetapi kita coba terus. Dari jatuhnya kita itu bisa bangun lebih larinya lebih kenceng ya kalau di kehidupan seperti itu ya. Jadi kalau apakah ada kendala, sangat ada, tetapi kalau kita terus belajar, ya namanya saja kita belajar kan, ya harus ada bangkit kembali gitu. Jadi kalau selama saya usaha sih nggak terlalu banyak karena kan kolega banyak gitu ya. Jadi makanya belajar itu membuat karakter pribadi kita itu menjadi menyenangkan itu ya dengan cara seperti ini, berkomunikasi, dipupuk, kemudian kemampuan-kemampuan itu yang menarik orang itu seperti apa gitu. Jadi itu kendala-kendala itu nanti akan terjawab sendiri. Jadi setiap usaha, setiap pekerjaan, apalagi jadi dosen ini, pekerjaannya berhubungan dengan banyak orang, banyak tipe kepribadian, banyak bahkan dari segi ekonominya anak-anak kita ya, kita harus bermain memang dari rasa suka gitu. Kita bantu mereka bagaimana mereka bisa melanjutkan kuliah kan begitu. Oh ya, di sini ada pekerjaan, ini bagaimana? Mahasiswa saya butuh ini gitu. Jadi kolega kita lah yang akan membantu kita. Seperti kita hari inilah. Ada pekerjaan kita, ini bisa nggak bantu saya? Ya, seperti itu. Jadi usaha itu bakti ya. Jadi kalau bakti nanti misalnya baru nggak laku gitu misalnya, kemudian enggak. Kenapa tidak laku? Kenapa tidak bisa? Nah, itu harus ditanya teman-teman, mungkin ini kurang ini. Itu jadi evaluasi, bahkan itu yang menjadi cambuk kita untuk berjuang. Nah, gitu sesuatu itu kan. Itu ya. Bakti gimana? Bisa diterima? Bisa, Bu. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang wirausaha, kita harus jangan pernah takut gagal, harus terus mencoba sampai kita bangkit. Wah, ya. Memang mencoba itu jangan takut. Sama hari ini Iya. mampu berkomunikasi itu luar biasa itu.
Iya, betul-betul kan komunikasinya bagus ya Bu, mau Ya, dia menyampaikan pendapat. itu Ini yang di kelas ini cuma ada 3 orang, 4 orang yang menyampaikan pendapatnya. Gak nggak apa-apa kan apa-apa. baru ya, nanti Nah, kelas 10 nanti semester depan udah rame yang nanya. Jadi ya, Ibu, kami di sini bertim mengajar, kan sudah nggak ada yang bertanya lagi. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Kami oke. ada tim mengajar. Nah, Apakah Ibu Dayu sama Ibu Gita bisa buka kamera? Nah, saya perkenalkan Bu ya. Ada Ibu Dayu. Silakan dibuka Ibu Dayu, disapa dosen dari Universitas Hamzan Swadi. Ya, sama dibuka speakernya. Silakan perkenalkan dirinya. Taruh sinyalnya. Taruh sinyalnya jelek. Oh, ini Bu Dayu, Bu. oke. Guru BK-nya juga, ya. Selamat siang Bu Dayu. Lalu, Ya, terus yang lagi satu, Bu Gita ada nggak? Nggak ada ya? Bu Gita, nah, ini beliau Bu Gita namanya. Perkenalkan. ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu Gita. Ya, selamat pagi. Salam kenal, Ibu. Salam kenal, ayo main-main ke Lombok, ajak anak-anak. Ya, nanti tunggu rezeki dulu, Bu. Biar pandemi Iya. tenang dulu. Iya, teman-teman Bali banyak. Ya, Ya. mahasiswa dari Bali banyak ya dari sini. Iya Bu, jadi kami bertiga, sebenarnya berempat yang lagi satu izin. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Ibu sudah bersedia memberikan materi atau sharing dengan kita atau anak-anak agar mereka tahu juga bahwa dunia pekerjaan, dunia nyata dengan materi yang kita berikan itu sinkron atau sejalan gitu Ibu nggih. Lalu nanti saya mohon sebelum Ibu live, mohon Ibu memberikan closing statement. Apa yang harus disampaikan agar mereka ingat, oh jadi kita itu harus ini gitu, biar ingat ya. Closing statement-nya saya persilahkan Ibu. Oke, terima kasih Bu Guru. Oke, jadi hari ini apa ya pelajaran yang bisa kita raih dari bekerja sambil berusaha itu adalah satu, sungguh-sungguh gitu. Yang pertama sungguh-sungguh, kemudian yang kedua itu adalah kita mampu berkomunikasi dengan baik, kemudian kita mempunyai jiwa juang yang tinggi, jangan pernah bosan, terus mencoba. Itu dia. Jadi sungguh-sungguh itu yang penting. Sungguh-sungguh berani mencoba dan bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan baik, baca situasi sekarang yang terjadi dengan penuh semangat ya, belajar terus pokoknya, nggak boleh males gitu. Kalau ada kalau ada guru yang menyampaikan, ya itu didengar dengan baik. Jadi karena apa itu bermanfaat, karena waktu ini adalah proses belajar gitu. Jadi kalau kita sudah belajar dengan baik, tentu usaha kita ini kan tidak akan sia-sia, nanti akan menjadi ini pelajaran dulu gitu. Iya, terima kasih Bu. Ya semuanya bisa disampaikan untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Suhartiwi. Ya silakan. Sapita mungkin wakili atau Bakti ya, Bakti silakan. Untuk Ibu dosen masih untuk untuk informasi yang bisa kita dapatkan dari tadi untuk mengenai cara kita untuk berwirausaha di sini. Iya, apa kesimpulan dari kegiatan ini, Bakti? Apa yang bisa kamu petik, coba, Bakti? Bisa menumbuhkan diri kita menjadi seorang wirausahaan yang baik dan merintis suatu usaha dengan baik. Iya, baik. Ya, terima kasih.
Ibu, terima kasih banyak-banyak. Maaf ini, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Ya, sama-sama. Iya. Saya juga senang ya berbagi. Oh, saya menjadi, oh ya ternyata saya punya usaha ya gitu. Padahal tuh berjalan tuh orang-orang udah pada berangkat, udah sepi di rumah, nggak ada orang. Oh iya dah. Iya Bu, lanjut berarti pertemuannya jadi ke gininya ya. Ya, Pertemuan saya kampus. ada Ya. Terima diskusi kasih dengan Ibu. Iya. sama-sama Bu Guru. Salam Iya, semua. sama-sama. Salam Sangat sehat. Iya. bermanfaat sekali Ya, terima kasih informasinya. ya Oke. untuk anak-anak. Ya. Ya, berarti bisa saya live ya Pur. Iya, terima kasih banyak loh Bu ya. Iya, Duh, sama-sama. senang banget. Nih kadonya dari Ibu nih. Ais, alhamdulillah. Wah, ternyata Bu Guru mana labnya ini Pur. Yang live-nya di silang aja langsung. Di bagian atas silang aja. Gak apa-apa. Ya. Oke. Anak-anak, kita akan membahas tentang materi yang sudah pernah kita bahas. Saya share screen dulu ya. Nanti Bu Dayu yang menjelaskan. Sebentar dulu. Ini ada beberapa. Kelihatan belum? Belum ya? Kelihatan Bu. Saya sedang cari-cari materinya. Sebentar. Nanti Bu Dayu yang menjelaskan tentang materi kita itu ada semacam review ya, atau semacam mengingatkan kembali kepada kita apa judulnya PPT Kamis tanggal 19. Ya, ini dia. Tanggal 19. Sebentar ya, masih loading. Boleh Bu Dayu menyampaikan apa? Anak-anak, udah saya share di chat untuk link absen. Silakan absen juga. Ini sebentar aja, sekilas aja disampaikan nanti. Biar kita mengingat kembali apa yang sudah diberikan. Belum muncul ya? Masih loading. Silakan Anda mengisi absensi agar datanya terekam. PowerPoint-nya masih loading. Lama. Oh ini udah. Nanti Bu Dayu akan, nah ini udah. Bentar ya. Nanti Bu Dayu bisa ya nyampaikan ya? Bisa Bu, bisa. Oke, siap. Ya. Sudah kelihatan kah? Nah ini, kita akan membahas ulang kembali apa yang sudah kita pelajari, sehingga nanti kalian mengingat dan membuat tugas-tugasnya. Silakan Ibu Dayu. Halo Bu Dayu. Halo Ibu. Ya, silakan disampaikan. Ya, terima kasih waktunya Bu Kadek Purni. Sinyal ya? Sinyalnya nggak bagus ya? Ya Bu, sinyalnya Bu. Saya bantu aja ya. Lanjutkan ya. Nah, untuk sekarang Ibu akan mengulang materi yang minggu-minggu sebelumnya sudah disampaikan. Nah, pertama tentang budaya kerja dan penerapan 5R. Nah, jadi pengertian budaya kerja itu sudah pernah disampaikan beberapa minggu yang lalu, yaitu
Budaya kerja adalah suatu falsafah didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai bekerja. Kemudian yang selanjutnya ada penerapan 5R. Jadi mungkin anak-anak masih ingat ya penerapan 5R itu apa? Yang pertama ada ringkas, kemudian rapi, resik. Yang selanjutnya rajin dan rawat. Halo? Halo? Ya. Mohon maaf ini sinyalnya abal-abal. Ya, nggak apa-apa. Ini sekarang penerapan 5S, silakan. Ya, yang selanjutnya penerapan 5S. Nah, penerapan 5S itu ada senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya. Budaya 5S. Ya, untuk budaya 5S. Budaya 5S merupakan suatu anjuran yang dilakukan oleh seseorang ketika sedang berkomunikasi dan bersosialisasi kepada orang lain. Hal tersebut menunjukkan perilaku yang sopan kepada orang di sekitar, kepada orang yang lebih tua. Jadi, budaya 5S ini kita harusnya menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tidak hanya di sekolah saja ataupun di rumah saja, tetapi dalam suatu waktu, misalkan saat kita ketemu dengan teman, kemudian di sekolah, saat kita berbicara dengan orang tua, kita juga harus membudayakan budaya 5S ini. Karena dengan kita bersikap membudayakan budaya 5S ini, nantinya itu bisa menciptakan suasana yang baik, membangun suasana yang harmonis saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya, Disiplin. Nah, materi disiplin ini sudah dijelaskan minggu lalu, namun belum sempat untuk dibahas secara bersama-sama ya. Jadi materinya mungkin anak-anak sudah membaca. Halo anak-anak. Anak-anak kabur ya? Mana suaranya kok tidak ada yang merespon? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, seperti dijelaskan, kalian masih ingat tidak apa itu disiplin? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangannya, sampaikan apa itu pengertian disiplin menurut pemahaman kalian. Jangan baca yang di sini ya. Jadi sampai yang kalian pahami, yang dapat kalian tangkap, disiplin itu apa sih? Langsung aja jawab. Ibu nggak bisa lihat yang raise hand, nggak bisa. Langsung aja jawab ya. Disiplin itu merupakan seseorang yang menepati sesuatu kegiatan mungkin tepat waktu. Gini Bu, kan waktu jam pelajaran sekolah, jadi kita tepat waktu ngabsen atau tepat waktu mengikuti jam pelajaran yang langsung. Nomor absen berapa? 33 Bu. Oh, plusnya 2 nih. Ini bakti ya? Iya Bu. Ya, bagus jawabannya. Betul ya, Bu Dayu. Silakan dilanjutkan. Baik, bagus sekali Bakti. Mungkin anak-anak yang lain ada yang memiliki pendapat berbeda dari Bakti mungkin? Bisa disampaikan di sini ya. Jadi kalian tidak perlu malu untuk menyampaikan pendapat yang kalian miliki. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Saya Bu, Ya, silakan. kata disiplin Saya, Bu. sering dijumpai Saya, Bu. dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Dalam pengertian disiplin tersebut ada dua kata kunci utama, yakni taat, patuh, dan aturan tata tertib. Absen berapa? Absen 9. Absen berapa?
Absen 9, Bu. 9 plus ya. Yang cowok ada lagi tadi siapa? Ada lagi? Nggak ada? Baik, Ibu Dayu lanjutkan. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah menjawab tadi. Jadi Ibu lanjutkan, pengertian disiplin itu merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Jadi disiplin itu adalah sikap, perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai atau aturan yang ada di tempat itu. Kemudian yang selanjutnya, tujuan disiplin. Tujuan disiplin menurut Ellen G. White, disiplin ini memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut. Jadi ada 6 tujuannya. Yang pertama, perintah atas diri. Kemudian menaklukkan kuasa kemauan. Yang ketiga, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan. Yang keempat, mengajarkan menghormati orang tua dan ilahi. Selanjutnya, yang kelima, penurutan atas dasar sikap, atas dasar prinsip, dan yang keenam menghancurkan benteng setan. Nah, kemudian sedangkan jika menurut Emil Durkheim, tujuan disiplin ini diantaranya sebagai berikut. Jadi ada 2 tujuannya. Yang pertama, untuk mengembangkan suatu keteraturan dalam tindakan manusia. Kemudian yang kedua, untuk memberikan sasaran tertentu sekaligus membatasi cakrawala. Yang selanjutnya macam jenis disiplin. Nah, macam jenis disiplin ini yang pertama yaitu waktu. Halo. Dapat menggunakan waktu dengan baik. Yang selanjutnya, disiplin dalam beribadah. Ialah senantiasa beribadah dengan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Jadi kedisiplinan tersebut di sini sangat diperlukan, di mana kita harus senantiasa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menganjurkan hambanya untuk disiplin. Jadi kita harus disiplin untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Yang selanjutnya, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kedisiplinan ini merupakan suatu hal yang sangat menentukan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Apabila terjadi erosi disiplin itu, maka pencapaian pendidikan akan terhambat. Yang selanjutnya, nah selain dari macam jenis disiplin yang tadi, juga terdapat beberapa macam jenis disiplin yang lain, diantaranya yaitu disiplin diri sendiri atau disiplin diri pribadi. Jadi maksudnya itu, pribadi itu menyangkut beberapa unsur seperti adanya sesuatu yang harus ditaati dan juga ditinggalkan, dan adanya proses sikap seseorang terhadap hal tersebut. Jadi itu lebih terkait dengan diri kita sendiri, bagaimana kita disiplin terhadap diri pribadi kita sendiri. Kemudian kedua, ada disiplin sosial. Disiplin sosial ini merupakan disiplin yang berhubungan dengan masyarakat atau juga dalam hubungannya dengan lingkungan. Jadi bagaimana kita hidup di masyarakat, hidup bersosial, jadi kita harus tetap menerapkan sikap disiplin dimanapun kita berada. Yang ketiga, ada disiplin nasional. Disiplin nasional ini bisa diartikan ialah sebagai status mental bangsa yang tercermin dalam suatu perbuatan yang di dalam bentuk keputusan serta juga ketaatan. Nah, dilakukan secara sadar ataupun juga dengan melalui pembinaan terhadap norma-norma kehidupan yang berlaku. Nah, manfaat disiplin. Jadi ada beberapa manfaat disiplin.
Yang pertama, tumbuhnya kepekaan. Nah, jadi anak yang tumbuh menjadi pribadi yang peka atau berperasaan halus dan juga percaya pada orang lain. Sikap tersebut bisa memudahkan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, termasuk juga orang tuanya. Nah, sehingga anak tersebut akan mudah menyelami perasaan orang lain juga. Tumbuhnya kepedulian. Jadi dengan disiplin juga akan membuat anak menjadi mempunyai integritas. Selain itu bisa memikul tanggung jawab dan memecahkan masalah dengan baik, cepat, serta juga mudah. Yang selanjutnya manfaatnya yaitu mengajarkan keteraturan. Anak juga serta juga dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Jadi dengan kita disiplin, membiasakan diri untuk hidup disiplin, kita bisa mengatur waktu dengan baik. Selanjutnya menumbuhkan ketenangan. Dengan berdasarkan penelitian menunjukkan bayi yang tenang atau jarang menangis ternyata dapat memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan baik. Ia juga akan lebih cepat dalam berinteraksi dengan orang lain pada tahap berikutnya. Jadi anak yang memang sudah terbiasa hidup disiplin, dia akan bisa untuk menunjukkan ketenangan karena sudah dilatih sejak dini untuk disiplin. Jadi teratur dia. Kemudian yang selanjutnya tumbuhnya rasa percaya diri. Nah, jadi sikap tersebut berkembang pada saat anak diberi sebuah kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat ia kerjakan sendiri. Jadi dengan dia sudah membiasakan diri untuk disiplin, muncullah rasa percaya diri itu untuk melakukan sesuatu hal. Kemandirian. Dengan belajar mandiri, anak tersebut bisa diandalkan supaya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Anak ini bisa mengeksplorasi lingkungan dengan cukup baik. Disiplin ini adalah bimbingan yang tepat kepada anak supaya sanggup untuk atau juga mampu menentukan pilihan hidupnya. Dan yang selanjutnya tumbuhkan keakraban. Dengan kemampuan beradaptasi yang terus diasah, anak tersebut juga akan menjadi lebih cepat akrab dan juga ramah terhadap orang lain. Kemudian perkembangan otak. Pada saat anak berusia 3 tahun, pertumbuhan otak sangat pesat. Nah, di sini dia menjadi peniru perilaku yang dipawai. Ia dapat dengan sempurna tingkah laku orang tua yang disiplin. Dengan sendirinya akan membentuk kebiasaan juga sikap yang positif. Jadi disiplin ini bisa menurun. Misalkan orang tua yang memang kebiasaan hidupnya disiplin, anak akan bisa meniru kebiasaan disiplin itu. Jadi anak melihat bagaimana sih kebiasaan orang tua. Anak sudah bisa mengikuti. Maka dari itu orang tua harus terbiasa hidup disiplin agar nantinya bisa menumbuhkan disiplin ke anak-anaknya. Membantu anak yang sulit. Jadi maksudnya itu terkadang pada anak yang berkebutuhan khusus, kita lupa mereka juga membutuhkan penanganan khusus. Dengan disiplin untuk dapat menekankan keteraturan anak yang berkebutuhan khusus itu dapat hidup lebih baik. Apa tuh? Dengan disiplin, anak itu akan mengikuti aturan yang ditetapkan orang tua atas kemauan sendiri. Contoh disiplin. Ada beberapa contoh disiplinnya. Yang pertama, contohnya disiplin di rumah. Di antaranya yang pertama, tidur dan bangun tepat waktu. Kemudian membantu orang tua, merapikan mainan setelah bermain dan mengerjakan PR. Kemudian ada lagi contohnya masih banyak ya, disiplin di dalam rumah. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, disiplin di jalan raya, misalnya tidak menerobos lampu merah. Jadi kita harus membiasakan diri untuk tidak menerobos lampu merah, karena di samping kita membiasakan karena kita tahu sendiri jika kita menerobos lampu merah, kita tahu akibatnya seperti apa ya. Maka dari itu biasakan kita harus disiplin
sebelah kiri ya, memang harus berjalan di sebelah kiri ya. Aturan berjalan kaki yaitu kita berjalan di sebelah kiri. Jadi itu juga untuk keselamatan diri kita. Yang ketiga, taat pada rambu-rambu di jalan. Kemudian contoh yang lain, membawa surat-surat kendaraan yang lengkap. Nah, jadi contoh disiplin di jalan raya ini memang harus kita patuhi, harus kita laksanakan. Karena ini sangat berguna sebagai kita pengguna jalan untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Disiplin di sekolah, misalnya masuk sekolah dengan tepat waktu. Jadi kalian biasakan masuk sekolah tepat waktu. Nah, misalnya sekarang pelajaran daring, jadi kalian tidak perlu datang ke sekolah. Tetapi meskipun kalian tidak datang ke sekolah, kalian harus tetap belajar atau mengikuti pembelajaran tepat waktu. Jadi kalian kan sudah memiliki jadwal pelajaran masing-masing. Dilihat jadwal pelajarannya, jam berapa kalian mulai belajar. Jangan sampai kalian terlambat absen. Seperti yang sudah sering Ibu sampaikan, mungkin saat pelajaran BK, anak-anak yang sering terlambat absen, nanti kemungkinan akan dianggap alpa. Maka dari itu kalian harus tahu berapa sih mulai pelajarannya. Kalian harus standby HP. Kalian harus disiplin, perhatikan waktunya. Jika memang pembelajaran tersebut mulainya jam 8, kalian jam 8 kurang harus sudah standby di HP. Lihat itu info di grup gitu. Jangan sampai kalian pembelajaran sudah mulai berlangsung selama 30 menit, kalian baru absen. Jadi beberapa mapel mungkin akan menganggap kalian itu alpa karena kalian terlambat hadir. Nah, untuk menghindari hal tersebut, sering Bu katakan, kalian perhatikan jadwal, disiplin ya. Itu melaksanakan jadwal tiket. Nah, ketika sudah mulai belajar, mungkin kalian baru bisa melaksanakan tiket. Yang selanjutnya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian duduk rapi, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Jadi, disiplin di sekolah ini sangat perlu kalian terapkan. Karena kalian sebagai siswa, kalian harus disiplin, membiasakan diri untuk disiplin. Kemudian yang keempat, disiplin masyarakat. Contohnya menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kalian bisa menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Misalnya di sekitar rumah. Kemudian yang kedua, keamanan tempat dan lingkungan. Nah, sama seperti tadi contohnya menjaga kebersihan lingkungan di mana tempat kalian tinggal, kalian harus menjaga lingkungannya sendiri. Membuang tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan itu tetap bersih. Jadi kalian sebagai hidup bermasyarakat menjaga lingkungan masyarakat. Jadi dengan cara kalian tidak membuat gaduh. Nah, habis ya materinya. Jadi sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin anak-anak jika ada yang ingin bertanya, boleh kalian sampaikan di Meet ini ya. Dengan cara kalian angkat tangannya, kemudian sampaikan apa yang ingin kalian tanyakan. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Halo anak-anak, mana suaranya? Apakah kalian mendengar tadi penjelasan Ibu? Iya Bu, udah dengar. Menurut saya sudah cukup jelas, jadi tidak ada yang ditanyakan. Ya, untuk selanjutnya tugasnya jadi tolong dikerjakan ya. Jadi ada 3 tugas yang mesti kalian kerjakan. Yang pertama itu tugasnya membuat video tentang 5R. Kemudian yang kedua, membuat video terkait dengan 5S. Ya, itu sudah disampaikan minggu lalu ya.
Nah, yang ketiga yaitu membuat jurnal kegiatan sehari-hari. Ini juga sudah disampaikan di GC. Jadi, format pengerjaannya juga sudah ada di GC. Jadi, kalian tinggal mengerjakan sesuai dengan format yang sudah diberikan di GC ya. Sudah paham ya semuanya? Sudah, Bu. Bu. Oke, ya. Ya, kalau sudah paham nanti cek lagi di jurnalnya. Ada lagi, Bu Dayu? Ya, baik segitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin anak-anak jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan sekarang ya. Nanti materinya ini juga akan Ibu share di GC ya, untuk kalian biar lebih paham lagi dengan materinya. Oh, Bakti itu angkat tangan. Bakti ada nanya deh. Enggak, Bu. Ya, Bakti silakan. Enggak, Bu, yang tadi pas Ibu bertanya apa artinya disiplin tuh. Oh ya, baik. Anak-anak yang lain gimana? Ada yang ingin bertanya? Ada Windayani. Enggak, Bu, Silakan. itu tadi waktu disiplin itu, Bu. Oh, tadi. Ya, ya, ya. Oh, berarti udah nggak ada yang nanya nih. Ya, silakan. Oh, Safita. Saya mau nanya tentang tugasnya ya Bu, yang disiplin itu. Tugasnya itu kan kegiatan sehari-hari, jadi kita dokumentasi gitu kegiatan sehari-hari kita ngapain, misal sedang belajar atau bermain gitu ya Bu, atau gimana? Apa kegiatan sehari-hari di luar jam pelajaran yang Ibu maksud? Gitu. Nah, untuk kegiatan sehari-harinya itu kan di sana sudah ada formatnya ya. Jadi kalian tuliskan di sana apa kegiatan kalian dalam dari kalian berbangun, misalnya kalian membersihkan tempat tidur. Kalian tulis di sana membersihkan tempat tidur. Jadi itu termasuk disiplin apa? Kan di sana kalian sudah tahu macam jenis disiplin, termasuk disiplin apa membersihkan tempat tidur, misalnya termasuk disiplin diri. Nah, jadi kalian tulis di sana uraian kegiatannya, kalian tuliskan uraian kegiatannya seperti apa. Misalnya menyapu atau mengerjakan tugas, nah itu uraian kegiatannya. Di sana di sebelah uraian kegiatan kan di sana ada macam jenis disiplin. Mengerjakan tugas termasuk macam jenis disiplin apa. Kemudian di sana juga nanti kalian isikan tanda tangan orang tua. Kegiatan kalian selama 1 hari itu apa? Tulis kalian di sana di jurnal kegiatan harian itu. Dari baru bangun sampai kalian tidur lagi malam hari. Ya. Bu, itu tuh di print atau dibuat ulang di PDF atau gimana buat ada tanda tangannya? Di print ya, di print. Oh, iya, oke. Di print biar kamu bisa nanda tanganin. Kan misalnya saya sudah membersihkan tempat tidur. Ibu kamu kan punya bukti, ibu kamu melihat. Jadi ibu kamu yang menandatangani gitu. Jadi kayak modelnya kamu kayak bikin jurnal harian gitu. Sekarang saya disiplinnya udah hari Senin. Contoh ya, hari Senin. Saya sudah datang ke dalam mata pelajaran tepat waktu gitu misalnya. Saya sudah bersihin saya sudah bersihin tempat tidur, saya sudah nyapu gitu kan disiplin juga itu. Atau kalian sempat keluar misalnya saya sudah pakai helm gitu. Itu ya Nana. Nanti sambil jalan ya, sambil bertanya ya. Baik Bu, terima kasih. Iya, ada pertanyaan lagi? Nah, Bu. Ya, bisa kita akhiri? Bisa. Bu Dayu, bisa diakhiri? Boleh hilang. Ya, Nana, silakan mengisi daftar hadir. Kita akhiri. Safita silakan.
Safita ditutup dengan para Mesanti, silakan. Baik, di pelajaran kali ini saya tutup. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bisa membuat kita lebih paham lagi tentang materi yang disampaikan oleh guru. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Om Santi Santi. Om Santi. Ya, semuanya nanti kalau ada pertanyaan tanya aja langsung di grup ya. Ya, Bu. Ya, silakan diakhiri. Terima kasih atas kerjasamanya. Dayu. Dayu. Speakernya hilang, speaker. Speaker.